Halo, apa kabar? Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak ada yang kurang, padahal rasanya semua kebutuhan udah terpenuhi? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah rahasia sederhana, tapi powerful buat hidup yang lebih lega dan memuaskan. Kuncinya ternyata ada di tindakan berbagi. Ini dia nih paradoks zaman sekarang, ya kan? Kita dikelilingi banyak banget barang, tapi kok hati malah terasa kosong? Aneh ya? Nah, yuk kita cari tahu bareng-bareng gimana caranya keluar dari perasaan sesak ini. Oke, kita mulai ya. Jadi, solusi dari perasaan sesak tadi itu ternyata ada di sebuah konsep yang namanya hidup lapang. Eits, tapi ini bukan soal memperluas rumah atau nambah kamar loh. Ini tentang menciptakan ruang di dalam hati dan pikiran kita. Jadi, apa sih sebenarnya hidup lapang itu? Gampangnya gini. Ini tuh bukan soal seberapa besar rumah kita atau berapa banyak nol di saldo rekening, sama sekali bukan. Ini adalah kondisi batiniah. Sebuah perasaan damai, lega, dan bebas yang muncul justru saat fokus kita pindah dari yang tadinya pengen memiliki jadi senang memberi. Nah, ini kuncinya. Coba deh bayangin, rezeki itu kayak air. Kalau kita cuma kumpulin di satu ember, ditumpuk terus, lama-lama airnya kan jadi diam, kotor, gak ada manfaatnya. Tapi coba kalau air itu kita biarkan mengalir, dialirkan ke tempat lain, wah air itu jadi menghidupi sekelilingnya, dan sumbernya pun terus terisi. Itulah beda tipis tapi krusial antara sirkulasi dan akumulasi. Terus, mungkin ada yang nanya, kenapa sih tindakan sesederhana memberi itu bisa se-powerful itu? Well, ternyata ada semacam logika spiritual di baliknya. Sesuatu yang menjelaskan kenapa berbagi itu bisa mengubah banyak hal. Kutipan ini jujur aja, kayak membalik logika kita kan? Secara matematika, kalau kita punya 10 terus kita kasih 2, ya sisanya 8, berkurang dong. Tapi, anehnya dari perspektif spiritual, memberi itu justru jadi sebuah investasi. Harta kita nggak berkurang, malah sebaliknya, dibersihkan dan berpotensi nambah lagi dalam bentuk lain yang nggak kita duga. Dan manfaatnya itu, wah, berlapis-lapis. Buat diri kita sendiri, memberi itu bisa membersihkan hati dari rasa serakah. Secara spiritual, ini adalah cara paling nyata untuk bilang terima kasih atas semua nikmat. Dan yang nggak kalah penting, untuk masyarakat, ini tuh kayak lem yang merekatkan ikatan sosial dan menciptakan keseimbangan. Oke, kita udah paham nih kenapanya penting. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Gimana kita bisa mempraktekkan ini di kehidupan sehari-hari? Nah, ternyata ada beberapa jalan yang bisa kita tempuh. Secara umum, ada 3 jalan utama. Pertama, ada zakat. Ini adalah kewajiban, semacam fondasi dasar untuk membersihkan harta kita. Lalu ada infak. Ini sifatnya anjuran. Kita memberi sebagian harta untuk kebaikan. Dan yang ketiga, ini yang paling fleksibel, adalah sedekah. Wah, kalau ini cakupannya luas banget. Mulai dari kebaikan kecil sampai besar, bisa dilakukan siapa saja, kapan saja. Nah, ini bagian yang paling keren menurut saya. Ini nunjukin kalau berbagi itu bukan cuma buat orang kaya, sama sekali bukan. Sebuah senyuman tulus, bantuan tenaga, atau bahkan cuma kata-kata yang baik, itu semua bisa jadi sedekah. Artinya apa? Artinya kita semua, setiap orang, punya sesuatu untuk diberikan. Setiap hari. Terus, hasilnya apa dong dari semua ini? Apa sih imbalan yang kita dapat kalau kita memilih jalan kemurahan hati ini? Yuk kita intip buah manis yang bisa kita petik. Coba kita lihat deh perbandingannya, kontrasnya kelihatan banget. Di satu sisi ada hidup yang fokusnya menimbun. Hasilnya seringkali kecemasan, serakah, merasa sendirian. Di sisi lain ada hidup yang orientasinya berbagi. Hasilnya kedamaian, kebahagiaan, dan rasa nyambung yang lebih dalam dengan orang lain. Beda banget kan? Kenapa angka 2? Soalnya, dalam setiap tindakan memberi, itu selalu ada minimal 2 pihak yang menang. Yang menerima jelas dapat bantuan, tapi yang memberi dapat kelapangan hati. Jadi ini bukan permainan zero sum, di mana ada yang menang dan ada yang kalah. Ini tuh win-win solution, kemenangan bersama yang bikin masyarakat kita jadi lebih kuat. Oke, kita udah hampir sampai di akhir nih. Mungkin setelah dengar semua ini, konsepnya kedengaran besar ya. Tapi tenang, kuncinya justru ada di langkah-langkah kecil. Perjalanan menuju hidup yang lapang itu nggak perlu dimulai dengan lompatan raksasa. Penting untuk diingat ya, hidup lapang itu bukan tujuan akhir di ujung sana yang harus kita kejar. Bukan. Tapi ini adalah sebuah jalan, sebuah pilihan yang kita ambil setiap hari lewat setiap tindakan kecil berbagi dan peduli. Jadi, sebagai penutup,
Saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan refleksi. Gak usah nunggu waktu yang sempurna atau nunggu punya banyak uang dulu. Coba deh pikirin sekarang. Apa satu hal kecil aja yang bisa Anda bagikan hari ini? Apapun itu, karena rahasia hidup yang lapang, dimulainya ya dari situ.